penyakit jantung itu pada dasarnya dibagi atas 3 golongan besar ya. Satu, penyakit jantung bawaan, yaitu penyakit jantung yang dibawa sejak lahir. Biasanya paling sering itu biru-biru, susah nangis, nah itu. Kedua, penyakit jantung didapat karena infeksi. Paling terkenal penyakit jantung rematik, yaitu sakit tenggorokan yang tidak diobati dengan baik hingga menyerang jantung. Dan ketiga adalah faktor penyakit jantung yang paling banyak ditemukan di klinis, di poliklinik ya, disebut dengan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu pada dasarnya mempunyai faktor risiko. Terkenal ada 3 faktor risiko, yaitu kolesterol, itu lemak kita, hipertensi di atas 140, kemudian diabetes. Nah, faktor 2 lain adalah merokok dan obesitas. Yang lainnya adalah usia. Kalau usia itu makin di atas 35, bisa juga ada gangguan jantung. Pada wanita biasanya menopause, setelah dia itu tidak lagi menopause. Berbicara pada golongan ketiga ini, kebanyakan kali yang di poliklinik ditemukan adalah penyakit yang sudah agak lanjut, yang disebut dengan payah jantung. Kalau istilah kerennya, congestive heart failure. Kenapa begitu? Karena tadi, faktor risiko tadi yang tidak terkontrol, ini akan berakibat kualitas daripada pasiennya atau penderitanya sangat tidak bagus, hingga cepat capek, cepat lelah, kemudian juga tidak bugar ya, mengakibatkan produktivitasnya berkurang. Tetapi berita bagusnya adalah pasien seperti ini bisa diobatin, tetapi tidak banyak orang mengenalnya. Karena apa? Karena seringkali pasien datang dengan keluhan batuk, kemudian mungkin dia ngos-ngosan sedikit, cepat capek, hingga orang tidak mengerti bahwa itu pasien jantung, pasien payah jantung. Jadi pesan saya, kalau Anda punya faktor risiko tadi, sering kontrol minimal 3 bulan, karena seringkali mereka itu berteman gitu loh. Kalau ada kolesterol biasanya ada darah tinggi, ada diabetes, nah harus dilihat bagaimana kondisinya. Dan berita bagusnya untuk payah jantung, Anda harus tetap berobat. Karena pengalaman kita dengan berobat jantung itu, yang 70%, hampir 80% dari pasien-pasien kita yang di poliklinik itu dengan payah jantung dapat diobatin. Yang salah adalah menganggap kalau sudah mengobat terus sembuh. Tidak, kita hanya mengontrol apa? Tadi misalkan darah tinggi dikontrol supaya tidak tinggi, gula dikontrol biar tidak tinggi, kolesterol dikontrol, tapi tidak sembuh. Konsekuensinya Anda harus sering memeriksakan hal-hal tadi yang saya katakan tadi. Yang paling gampang untuk jantung pada orang dewasa adalah satu, rekam jantung yang disebut dengan EKG. Kedua adalah ronsen. Nah, menurut Anda, jadi kalau ada sesuatu, Anda punya faktor risiko tadi, mengeluh kurang enak di badannya, atau kedua mengeluh cepat capek, mungkin perlu di ronsen sama rekam jantung. Kalau seperti tiba-tiba sakit dada, kemudian sesak napas, kemudian terengah-engah, mungkin menjalar begitu, itu serangan jantung. Walaupun itu sedikit, tapi itu bisa diketahui, bisa dilakukan pengobatan kalau cepat. Saran saya adalah tetap berolahraga, 30-50 menit per hari ya, rata-rata katanya 150 menit per minggu lah. Olahraga jalan kaki di matahari. Jadi sebenarnya namanya sakit jantung itu pada dewasa karena pola hidup dan pola makan. Kalau itu bisa Anda kontrol, mudah-mudahan Anda tidak kena serangan jantung. Tetapi walaupun kena serangan jantung, kalau cepat ditangani bagus, kalau berlanjut pun bisa ditangani. Yang penting adalah Anda tahu kemana harus berobatnya. Ya, salah satunya ke dokter jantung lah, untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk sakit itu Anda dan bagaimana terapinya. Semoga tips ini berguna dan bermanfaat. Harapan saya Anda tetap sehat dalam pandemi ini, tetap kuat, tetap bugar. Salam sehat.